Sahabat yang istiqamah dalam bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala keinginan kita disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan berkat salawat segala kesulitan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkat salawat mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang mudah, rezeki yang gampang, rezeki yang barakah. Amin. Mudah-mudahan berkat selawat rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Di dalam penciptaan manusia, setelah terkumpulnya 120 hari dalam perut atau dalam rahim seorang ibu, itu sebentar. Baik. Manusia itu ketika di dalam rahim itu sudah kenapa bisa? Pasangin. Biasanya nggak apa-apa. Ya. Kok suaranya keluar kan? Ya udah, baik. Nah, jadi manusia itu tuh ada yang sana masanya itu. Tes. Nah, halo, tes. Nah, belum. Keluar, kan? Hah? Masih ya? Kita keliru kali ya pasangnya. Tes satu, tes. Di dalam penciptaan manusia, tes. Baik. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dalam rahim ibu ketika berusia 120 hari atau 4 bulan wa yunfakhu fihi ruh. Jadi pada usia 4 bulan di rahim seorang ibu itu ditiupkan rohnya Allah. Artinya pada usia seperti itu janin yang ada di perut itu sudah hidup, ya, karena dia sudah memiliki nyawa. Nah, ketika Allah meniupkan roh di bayi tersebut, kemudian Allah menulis umurnya, ya, kemudian rezekinya, dan juga ditulis oleh Allah sa'idun au syaqiyun, orang ini bakal selamat atau orang ini bakal celaka. Jadi kita ini sudah ditulis apakah kita ini tergolong orang-orang minas su'ada, orang-orang yang selamat, orang-orang yang bahagia yang nanti sampai ke surganya Allah, atau terkelompok daripada orang-orang yang celaka yang nanti pada akhirnya masuk dalam neraka Allah. Itu sudah ditulis di usia 120 hari atau 4 bulan.
Nah, ini menarik sekali. Salawat diceritakan ketika Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Khidir ini banyak khilaf. Ada sebagian ulama mengatakan sudah meninggal. Kenapa? Karena sudah tidak ada di muka bumi. Orang kalau sudah tidak ada di muka bumi, mau dia ada kuburannya atau dia tidak ada kuburannya, itu dikatakan meninggal. Tetapi para ulama juga ada yang mengatakan bahwa Nabi Allah Khidir itu masih hidup sampai sekarang. Alasannya apa? Kalau Nabi Allah Khidir meninggal berarti ada kuburannya, berarti ada tempatnya. Nah, di sini ada khilaf, ya. Tapi saya tidak akan membahas tentang khilaf perbedaan. Tapi yang jelas di sini bahwasanya Nabi Allah Khidir ingin mengetahui bacaan apa yang bisa merubah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang sudah ditetapkan oleh Allah waktu di rahim ibunya termasuk orang yang celaka, Nabi Allah Khidir ingin mengetahui bacaan apa yang bisa merubah, ya, dari orang yang celaka menjadi orang yang selamat. Nabi Allah Khidir keliling, dia tanya para pembesar-pembesar, para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah. Dia ingin tahu bacaan apa yang kira-kira kalau dibaca orang akan berubah nanti takdirnya. Nabi Allah Khidir tidak menemukan jawaban. Singkat cerita, sampailah Nabi Allah Khidir bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Allah Khidir itu hidup. Bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Allah Khidir menanyakan langsung kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira bacaan apa yang bisa merubah kalau seandainya orang itu sudah ditulis oleh Allah orang celaka? Bagaimana caranya supaya bisa merubah menjadi orang yang selamat? Apa kata Rasulullah? Alaika bissalatu ala nabi. Kalau ingin takdirnya berubah dari celaka menuju bahagia, maka Rasul mengatakan hendaklah dia memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ini luar biasa. Salawat mampu merubah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang awalnya kita dijadikan orang celaka, dengan kita istiqomah, ya, terus menerus membaca salawat, maka takdir tersebut dirubah oleh Allah menjadi orang yang selamat. Ya, jadi ini luar biasa sekali, ya, bagaimana kebesaran daripada salawat. Kemudian yang kedua, ada satu bacaan yang mana kita paham dan tidak paham tetap mendapatkan pahala. Khusu atau enggak khusu tetap mendapatkan pahala. Yang pertama, orang membaca Quran. Orang kalau baca Quran, ada yang lancar, ada yang enggak lancar, atau ada yang bolak-balik teh, ya, enggak bisa-bisa baca Quran. Para ulama mengatakan pahala orang yang terus dia istiqomah membaca Quran walaupun dia tidak bahasa, ya, walaupun dia tidak bisa membaca Quran, tapi terus dia melatih dirinya dengan susah payah, itu pahalanya lebih besar daripada orang yang lancar baca Quran. Kenapa? Orang yang baca Qurannya susah, itu perlu tenaga, perlu pikiran, sampai keluar keringat dan lain sebagainya, itu pahalanya lebih besar karena dia tidak berhenti ketika dia tidak baca Quran. Walaupun dia tidak bisa baca Quran, dia tetap, ya, belajar dan tetap terus mengaji Al-Quran. Yang kedua, orang yang baca sholawat. Sholawat itu walaupun kita paham artinya atau kita tidak paham artinya, sholawat itu tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya sholawat ini adalah merupakan andalan dalam kehidupan kita, sehingga para ulama mengatakan orang yang istiqomah di dalam membaca sholawat, pertama, sholawat tersebut menjadikan satu sebab turunnya rahmat Allah. Apa itu rahmat? Rahmat itu cinta kasih sayang Allah.
Jadi kalau seseorang mendawamkan sholawat, maka Allah akan turunkan rahmat, cinta. Kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, maka segala sesuatu akan diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Jadi sholawat itu merebut cintanya Allah. Sholawat itu bisa menggapai daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menjadi satu sebab kita mendapatkan cinta kasih dari Allah itu adalah sholawat, ya. Menghapuskan dosa, menghapuskan dosa. Jadi kalau kita duduk kita baca sholawat, dosa-dosa kecil hilang semuanya. Dan Nabi yang mengatakan itu, Allah akan penuhi segala hajat kita. Kita ini sekarang baca sholawat tanpa kita sebutkan, ya, tanpa kita sebutkan daripada keinginan kita, hajat kita, nggak usah pakai disebutin. Sebutin terlalu panjang nanti, malaikatnya riwah juga nulisnya. Nggak usah disebutin. Pokoknya saya sholawat, ya Allah, mudah-mudahan hajat saya dikabulkan berkat sholawat. Tos weh. Paling kecil doa kita apa, hajat kita apa, semua itu dikumpulkan oleh sholawat, diwakili oleh bacaan sholawat. Diwakilin, jadi kita nggak usah sebutkan repot-repot. Biasanya kita kalau sholat doa kan nyebutin, ya Allah, minta panjang umur, sehat walafiat, minta uang, minta rumah, minta mobil. Wah, kebanyakan lah. Benar tak? Salawat ini duduk aja, duduk, kita duduk baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu salawat akan mengumpulkan segala keinginan kita dan langsung dilaporkan ke Allah Ta'ala. Masya Allah, ya. Ini luar biasa, ya. Salawat ini satu amalia, ya, yang akan mensegerakan untuk digabulnya sebuah doa. Jadi hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, segala kita punya keinginan. Kemudian juga dikatakan sholawat itu menghilangkan segala problematik kehidupan. Kita ini kadang-kadang kan banyak masalah, Bu, ya, banyak kesulitan, ya, banyak kendala dalam kehidupan ini, ya, karena setiap manusia ada yang begitu semuanya, ya. Sholawat ini adalah merupakan jalan pintas, ya, jalan pintas untuk apa? Untuk segala kesulitan itu akan dipinggirkan oleh Allah Ta'ala. Rasain, ya, rasain betul ketika kita baca sholawat, nanti kesulitan demi kesulitan itu akan dikikis ke Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita menghadapi semua kesulitan itu di hadapan kita, orang biasanya kalau sulit mendapatkan satu masalah, buru-buru mau senyum, mukanya cemberut. Ya, kenapa? Bawaannya sumpek, kan begitu. Bawaannya banyak pikiran. Tapi orang-orang ahli sholawat nggak ada itu bahasa itu. Walaupun di depannya itu ada kesulitan, dia nganggap kesulitan itu seperti tidak ada. Bahkan Allah berikan satu kesenangan, satu kegembiraan ketika kita menghadapi kesulitan. Orang kalau menghadapi kesulitan kan nggak mungkin senang. Tapi orang yang baca sholawat, begitu dia ada kesulitan, dia tenang aja, jalan aja itu. Itu hebatnya sholawat. Dan nggak sampai di situ. Kesulitan itu dengan berkat sholawat akan dikikis oleh Allah Ta'ala, akan dihilangkan oleh Allah, satu persatu akan dihilangkan oleh Allah. Diganti dengan apa? Dengan segala bentuk kemudahan. Jadi segala bentuk kegampangan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dikatakan di sini bahwasanya sholawat akan bisa menerangi kita punya hati. Masya Allah, ya. Orang kalau sudah hatinya terang, hatinya sudah bercahaya, semua itu sumber kebaikan itu di hati. Sumber kebaikan itu ada di hati. Jadi kalau sudah hati kita bercahaya, yang menjadikan orang itu celaka, yang menjadikan orang itu bisa terpeleset, jatuh ke dalam perbuatan salah dan dosa. Kenapa? Karena gelapnya hati. Lampu yang mati itu menjadikan orang jadi nubruk tembok, bisa nyungsrep. Kenapa? Karena nggak ada jalan. Walaupun dia tahu jalannya ke sana, tapi karena gelap, dia tidak akan bisa sampai kepada tujuannya. Jadi gelap itu menutupi segalanya. Itu kalau gelapnya dunia, bayangkan kalau gelapnya hati. Kalau sudah hatinya gelap, ya, maka ibadah jadi malas.
zikir jadi malas, baca Quran jadi ogah, hatinya gelap. Nah, bagaimana Habib caranya untuk bisa menjadikan hati itu bercahaya? Kata beliau, perbanyak membaca sholawat sehingga Allah berikan cahaya-cahaya dalam hati. Orang kalau sudah hatinya bercahaya, terang semua yang ada di hadapannya. Terkadang orang boleh jadi matanya buta, tapi dia bisa memandang dengan pandangan hati. Imamul Haddad matanya buta, tapi dia mampu melakukan segala bentuk kebaikan. Kenapa? Karena hatinya diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sholawat ini adalah merupakan salah satu cara untuk menjadikan hati kita bercahaya. Kalau sudah hati kita bercahaya, segala bentuk kesusahan, segala bentuk kesulitan itu akan minggir dengan sendirinya. Cahaya itu identik dengan kebersihan. Bagaimana caranya untuk bisa membersihkan hati sehingga hati tersebut menjadi cahaya? Kita kalau mau nyuci piring atau gelas, itu kita cuci dulu, kita bersihin dulu. Kalau sudah bersih, kinclong, kelihatan itu cahayanya, ya kan? Kelihatan cahaya. Begitu juga hati. Hati itu kalau dibersihin, bagaimana cara bersihin? Dengan sholawat. Kalau kita bersihin kita punya hati dengan sholawat, lama-lama kinclong, terang, jelas. Nah, hati yang bersih itu akan mempermudah pada seseorang tersebut untuk apa? Untuk dia giat beribadah kepada Allah Ta'ala. Hati yang gelap itu jadi malas ibadahnya. Orang kalau sudah hatinya gelap, banyak dosa, ibadah jadi malas. Zikir jadi malas, sholawat jadi malas, baca Quran jadi malas, bangun tengah malam juga jadi malas. Kenapa? Gelap, gelap. Ya. Makanya sholawat ini, ya, sholawat ini untuk bisa menerangi kita punya hati. Dan yang terakhir kata beliau, sholawat adalah salah satu senjata agar kita tidak bisa terbakar dengan api neraka. Masya Allah. Ibu, selamat hidup kita. Neraka yang apinya sangat luar biasa. Kata ulama, neraka tidak akan bisa membakar orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Padam itu api, padam itu api berkat selawat. Kenapa? Karena selawat ini dari nur Nabi Muhammad, dari cahayanya Nabi Muhammad. Nggak bisa dibakar, nggak bisa dibakar. Nah, jadi kalau kita mendawamkan dan mengistiqomahkan daripada selawat, maka artinya kita menyelamatkan diri kita daripada siksa api neraka. Bahkan di alam kubur, orang yang istiqomah dalam salawat, kuburannya akan menjadi kuburan yang terang benderang, disinari dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini perlunya kita memahami fadail dan keutamaan salawat. Apa tujuannya? Agar kita tidak pernah henti-hentinya untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yuk, dalam bulan ini, ya, dalam bulan ini sebagai bentuk kebahagiaan kita, sebagai bentuk kesenangan kita, Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Maka kita jadikan bulan Rabiul Awal adalah bulan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai bentuk gembira kita sama Nabi Muhammad, sebagai bentuk rasa gembira kita atas lahirnya Nabi Muhammad. Kita ini diperintah oleh Allah untuk gembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Fa bidzalika falyafrahun. Allah lahirkan Nabi Muhammad di muka bumi, dan kita diperintah oleh Allah untuk apa? Untuk bergembira atas lahirnya dengan Nabi Muhammad. Bagaimana buktinya? Salah satunya memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya para salafun saleh itu kalau sudah datang bulan Rabiul Awal, identik dengan bulan sholawat, identik dengan bulan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan para salafun saleh, ya, para orang-orang yang terdahulu
Itu kalau datang bulan Rabiul Awal bukan lagi 1000 2000, ratusan ribu mereka baca. Enggak berhenti mereka baca terus sebagai bentuk kegembiraan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sholawat ini adalah merupakan pegangan dalam kehidupan kita, ya. Makanya ibu bapak sekalian, jangan pernah melepaskan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, jangan, ya. Iringin kehidupan kita ini dengan keistiqomahan kita selalu dan selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Segala bentuk ketenangan, segala bentuk kedamaian, segala bentuk ketentraman akan kita rasakan berkat salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan segala bentuk kesulitan yang kita tidak mampu untuk mencari jalan keluar, udah nggak ada nih jalan keluar ini, udah nggak ada. Ada satu cerita panjang, nanti insya Allah minggu depan saya bawakan satu cerita panjang bagaimana, ya, seseorang yang menyandarkan kehidupannya kepada salawat, hidupannya digadaikan untuk salawat. Artinya apa? Tiada hari yang dia lewatin kecuali dia bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia gadaikan kehidupan ini dengan salawat. Dia beli kehidupan ini dengan salawat. Segala bentuk kesulitan dia beli dengan salawat. Hancur itu yang namanya kesulitan, hancur itu yang namanya ketidakbahagiaan. Dengan apa? Dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita memahami tentang rahasia salawat, demi Allah kita tidak akan pernah meninggalkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kuncinya, Pak. Kuncinya kita bisa mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan cinta dari Allah. Kuncinya lewat pintu Nabi Muhammad SAW. Kita akan mendapatkan satu kemuliaan dari Allah. Kuncinya itu, karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi kita tidak akan pernah bisa mendapatkan cintanya Allah kecuali melewati pintunya Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa sebanyak apapun ibadah yang kita kerjain, sebanyak apapun sholat yang kita lakukan, kalau kita meninggalkan sholawat kepada Nabi SAW, maka kita tidak akan pernah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kita diakui sama Nabi itu dengan dasar cinta. Nah, bukti daripada cinta adalah sholawat. Manakala sholawat itu kita baca, itu menjadikan sebab kita dicintai oleh Nabi. Kalau kita sudah dicintai oleh Nabi, maka urutannya kita akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi sholawat ini membuka mahabbah kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lewat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yuk di bulan Rabiul Awal ini ibu bapak sekalian, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dari tiap hari terus, dari mulai pagi, siang, sore, malam terus, sebagai bentuk rasa senang, rasa bahagia lahirnya manusia agung, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, ya, karena saya malam ini masih ada acara di Cianjur, ya, sudah 8:30, ya, supaya saya bisa sampai ke sana karena ada acara, ya. Dan yang terakhir kita diumumkan insya Allah minggu besok, ya, rutinan dan sekaligus kita berselawat kepada Nabi Muhammad dalam rangka, ya, menyambut kedatangan Maulud baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bikin acara Maulud, kita biarkan acara Maulud, ya, tunjukkan rasa kegembiraan kita kepada Nabi Muhammad. Datang bulan Maulud nggak boleh sama dengan hari-hari biasa. Datang bulan Maulud nggak boleh sama dengan bulan-bulan biasa, beda. Tunjukkan rasa kegembiraan, tunjukkan rasa kesenangan kita dengan segala yang kita miliki, ya. Ramaikan, senangkan. Kenapa? Ini bulan Maulud, ya, bulan kelahiran Nabi SAW. Nah, makanya nanti kita minta kepada anak-anak muda, bantuin besok kita mau bikin, ya, kembang, kita mau bikin, ya, hiasan-hiasan. Ibu-ibu bantuin semuanya. Yuk kita rame-rame semuanya menghias tempat sebagai bentuk kegembiraan, ya. Jadi kalau ibarat ini sekarang ulang tahunnya Nabi nih, ya, ulang tahun. Kita kalau ulang tahun kumaha? Wah, pakai roti, pakai naon, kan begitu ulang tahun, gembira, masya Allah, ada pernak-pernikan begitu. Ini yang lahir Nabi Muhammad SAW, bukan ulang tahun kita ini, ulang tahunnya Nabi Muhammad SAW. Tunjukkan kegembiraan kita, ambil bagian, ya, ambil bagian. Di mana ada Maulud, rasa cinta sama Nabi, ambil bagian. Tenaga, pikiran, apa saja keluarkan, ya. Yuk kita bareng-bareng dalam rangka apa? Mengambil cintanya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah mendapatkan cinta Nabi Muhammad,
dan ini modal kita untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak kita akan dipertemukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini mestinya sampai jam 9, ini setengah 9 karena saya mau langsung ke Cianjur. Jadi mohon maaf, sampai ketemu minggu besok. Saya minta kepada semua jamaah kalau datang tentong terlambat jam 8 on time, setengah 8 udah datang gitu. Kenapa? Menyambut Nabi Muhammad. Setengah 8 udah datang, jam 7 datang. Adranya datang setengah 8 molor jam 7 nanti. Setengah 7 udah siap. Itu saja barangkali, mudah-mudahan sing manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.